Halo, selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Baik anak TKJ, UPW, akuntansi, pemasaran, perbankan, dan perkantoran. Dan walaupun hari ini kita masih belajar secara online, Bapak berharap semuanya tetap semangat ya, biar semuanya tambah pintar-pintar. Oh iya, sekarang kita sudah masuk pada pertemuan yang ketiga. Tapi Bapak perhatikan di LMS masih sedikit sekali yang mengerjakan tugas pertama dan tugas yang kedua. Apa tugasnya sulit ya? Nah, anak-anak yang merasa belum mengerjakan tugas pertama dan tugas yang kedua, Bapak masih berikan kesempatan untuk mengerjakannya. Kalau ada masalah, kalian bisa bertanya lewat WA kepada Bapak. Bapak pasti siap membantu. Perhatikan baik-baik ya. Yang tidak mengerjakan tugas berarti bakal lama dengan Bapak. Jadi, yang belum mengerjakan tugas, Bapak harap dikerjakan ya. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran kita dimulai, Bapak persilakan kalian berdoa masing-masing di rumah ya. Untuk itu, videonya bisa di-pause sebentar. Ya, anak-anak, materi kita pada hari ini di pertemuan yang ketiga masih di seputaran HAM. Bapak berharap semuanya masih mengingat materi pertama dan materi yang kedua, karena pada pertemuan itu kita sudah mempelajari apa itu HAM, bagaimana sejarahnya HAM, dan apa gunanya HAM untuk manusia. Dan materi kita pada hari ini, pada pertemuan yang ketiga, kita akan bersama-sama mempelajari tentang HAM dalam perspektif Alkitab. Dan yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah dengan pendekatan discovery learning dan model pembelajaran jarak jauh, peserta didik diharapkan mampu untuk mendeskripsikan dan menceritakan ulang tentang HAM dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk pada pembelajaran saat ini, biar semuanya senang, biar semuanya gembira, mari kita bermain ice breaking dulu. Konsentrasi dimulai. Oke, orang pertama Catherine. Ya, langsung tunjuk. Cepat, harus cepat ya. Cepat. Langsung. Keluar, salah. Oke, lanjut. Ya. Oke, lanjut. Lanjut. Keluar, dua kalah. Dua. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Lanjut. Salah. Oke. Semua orang ya, lanjut. Salah kalah dia ya, lanjut. Berbola ya, lanjut ya. Oke, lanjut. Tinggal berborang. Nah, coba ya, ayo. Gajah.
Ya. Nah, anak-anak semua, Bapak berharap di antara kalian masih ada yang mengerti apa itu HAM dan masih ada yang mengetahui sejarah munculnya HAM ya. Sedangkan dalam perspektif Alkitab atau iman Kristen, HAM itu dipahami sebagai yang paling asasi, melekat pada diri manusia secara kodrati, dan itu merupakan anugerah atau pemberian dari Allah. Kalian bisa bandingkan dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-30. Berdasarkan ayat tersebut, HAM dalam perspektif Alkitab mau menjelaskan bahwa pada dasarnya manusia diciptakan sebagai makhluk yang bermartabat dan diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nah, anak-anak, berdasarkan kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 30 yang menuliskan tentang penciptaan manusia sebagai makhluk bermartabat ya. Nah, menurut John Stott, dia mengemukakan pengertian martabat itu dalam 3 hubungan yang unik yang ada sejak manusia diciptakan atau sejak manusia lahir. Hubungan itu antara lain, pertama, hubungan antara manusia dengan Allah, yang kedua, hubungan antar sesama manusia, dan yang ketiga adalah hubungan antara manusia dengan bumi dan makhluk lainnya. Nah, anak-anak, sekarang kita coba pahami apa yang dimaksud dengan hubungan manusia dengan Allah. Menurut Stott, manusia itu diciptakan menurut gambar ilahi yang mencakup kualitas-kualitas rasional, moral, dan spiritual. Kualitas inilah yang membedakan antara manusia dengan binatang dan memungkinkan manusia berelasi dengan Allah melalui kualitas rasional, moral, dan spiritual. Nah, anak-anak, berikutnya kita coba pahami pemahaman Stott tentang hubungan antar manusia. Stott mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, sehingga ke dalam kehidupan sehari-hari kalian pasti akan melihat bahwa dalam berbagai hal manusia pasti membutuhkan orang-orang yang ada di sekitarnya, atau dengan kata lain, manusia pasti akan melakukan relasi antar sesama manusia. Sebagai contoh, manusia pasti akan bersahabat, manusia pasti akan menikah, dan manusia pasti akan membentuk sebuah keluarga. Nah, yang ketiga adalah hubungan manusia dengan bumi dan makhluk lainnya. Menurut Stott, manusia itu diciptakan untuk mengolah bumi, berkuasa atas makhluk-makhluk lainnya. Dengan demikian, manusia diberikan hak untuk bekerja, memiliki karir, untuk memperoleh sandang, pangan, rumah, dan sebagainya. Nah, anak-anak, berdasarkan 3 hubungan yang unik di atas yang Bapak sudah katakan, menjadikan manusia sebagai makhluk bermartabat, dan itu merupakan pemberian Allah. Dan yang harus diingat bahwa tidak seorang pun dapat mengambilnya dari diri seseorang. Nah, anak-anak, berdasarkan kitab Amsal 14 ayat 31, di situ dikatakan bahwa siapa yang menindas orang lemah menghina penciptanya. Jadi kalian harus ingat ya, bahwa pelanggaran terhadap hak asasi manusia merupakan penghinaan terhadap pencipta atau penghinaan terhadap Allah, dan Allah pasti akan memberikan hukuman buat orang-orang yang melanggar hak asasi manusia tersebut. Nah, anak-anak, dalam kitab Perjanjian Lama kita akan menemukan banyak sekali raja yang jatuh karena menerima hukuman Allah akibat mereka berlaku semena-mena terhadap rakyatnya. Misalnya, Raja Ahab yang telah merampas kebun anggur Nabot sehingga ia menerima hukuman dari Allah. Yang kedua, misalnya Yeremia mengecam Raja Yoyakim karena ia menindas serta memeras rakyatnya demi membangun istana yang mewah. Nah, anak-anak, hal yang harus kalian ketahui kalau kita berbicara tentang hak asasi manusia adalah jika manusia itu melakukan kejahatan terhadap sesamanya, maka Allah akan menegur
dan menuntut pertobatan. Dan jika manusia itu tidak mau bertobat, maka dia pasti akan dapat hukuman, ya. Tetapi sebaliknya, jika manusia sadar akan kejahatannya dan kemudian dia memohon dan bertobat, maka dia akan terhindar dari hukuman. Nah, anak-anak, mungkin ada yang bertanya, bagaimana kewajiban orang Kristen menyangkut hak asasi itu? Ingat ya anak-anak, manusia itu tidak hanya diberikan hak oleh Tuhan, tetapi dia juga diberikan kewajiban. Jadi, dalam setiap hak pasti akan diikuti oleh kewajiban. Nah, anak-anak, dalam Galatia 5 ayat 13, di situ Rasul Paulus mengatakan bahwa saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi anak-anak, sebagai orang Kristen telah ditebus oleh Allah, kehidupan kita sebagai manusia merdeka haruslah kita imbangi oleh tanggung jawab. Nah, anak-anak, agar kalian lebih memahami materi kita pada hari ini, Bapak sarankan agar kalian membaca materi yang telah Bapak siapkan di LMS kalian masing-masing, ya. Dan dari pembelajaran kita pada hari ini, kesimpulan yang kita ambil adalah sebagai berikut. Nah, anak-anak, yang bisa kita simpulkan dalam materi kita pada hari ini tentang HAM dalam perspektif iman Kristen adalah bahwa Allah itu sangat berdaulat atas kehidupan manusia. 3 dimensi atas kedaulatan Allah di dalam diri manusia. Yang pertama adalah dimensi individual atau hubungan antara Allah dengan manusia. Hal ini merupakan pemberian karunia berupa martabat kepada manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. Yang kedua adalah dimensi sosial atau hubungan manusia dengan orang lain. Hal ini merupakan hak untuk hidup bersama dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk bersahabat dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah dimensi futurologis, yaitu dimensi yang merupakan hak dan kesempatan yang diberikan Allah kepada manusia untuk memiliki masa depan yang sama dengan orang lain. Nah, anak-anak, manusia merupakan citra Allah atau imago Dei, yang artinya bahwa manusia harus menampilkan Allah yang bermartabat, adil, benar, bebas, bertindak, dan memiliki kasih.